Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Tika Family. Kali ini aku akan sharing ke kalian cara membuat pisang hijau khas Makassar. Kita menggunakan sari pandan asli ya. Pengen tahu gimana aku buatnya? Nonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya, di sini aku menggunakan pisang raja yang setengah matang. Ini nantinya kita akan kukus selama 10 hingga 15 menitan atau sampai pisang rajanya ini matang. Sambil menunggu pisangnya matang, kita buat adonan kulitnya. Di sini aku menggunakan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu, ini kita tuang ke dalam teflon yang berisi tepung beras tadi ya. Kemudian di sini aku tambahin 60 gram gula pasir. Selanjutnya di sini aku menggunakan 250 ml sari pandan asli. Jika kalian nggak punya, kalian bisa pakai pasta pandan ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata, pastikan semua adonan tepung dan pandan benar-benar menyatu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi santan. Di sini aku menggunakan santan 250 ml dengan kekentalan sedang ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini siap untuk kita masak. Tapi sebelumnya kita dulu lihat kondisi pisangnya ya. Nah, ini udah matang, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita akan aduk si adonan kulitnya ini di kompor dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini wajib kalian aduk terus-menerus agar bagian bawahnya nggak gosong. Nah, apabila kalian tidak menggunakan sari pandan, kalian bisa menggunakan santan sebanyak 500 ml ya. Karena tadi aku menggunakan sari pandan, jadi aku hanya menggunakan santan kental atau kekentalan sedang sebanyak 250 ml. Jadi total sari pandan dan santannya itu ada 500 ml. Nah, ini udah mulai matang, ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kulit hijaunya ini kita biarin dingin dulu ya. Selanjutnya kita akan buat tepelanya atau bubur sumsumnya. Di sini aku menggunakan 100 gram tepung beras, 100 gram gula pasir. Ini kita tuang semuanya ya. 1 sendok teh garam. Selanjutnya di sini aku tambahin santan sebanyak 1000 ml dengan kekentalan sedang. Kita tuang semuanya ke dalam wadah. Kita masukkan bertahap, lalu kita aduk, pastikan nggak ada tepung yang bergerindir. Nah, setelah kita aduk, kita tuang lagi setengah dari santannya ya teman, lalu kita aduk kembali sampai benar-benar si santannya ini dan tepung tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Tidak lupa kita tambahkan 2 ikat daun pandan. Nah, ini siap kita masak hingga mencapai kekentalan yang kita inginkan ya. Nah, pada saat kita masak si bubur sumsumnya atau flanya ini, pastikan api yang kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman, biar bagian bawahnya nggak gosong. Sambil terus kita aduk-aduk seperti ini. Nah, jika kalian nggak mempunyai tepung beras, kalian bisa ganti untuk bubur sumsumnya dengan menggunakan tepung terigu. Tapi rasanya pasti beda ya dengan menggunakan tepung beras. Nah, ini tepung berasnya atau flanya udah mulai ngental dan meletup-letup seperti ini, kita matikan kompornya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita ambil kulit hijau yang sudah kita buat tadi dan ini keadaannya masih hangat-hangat kuku ya. Kemudian kita gilas seperti ini untuk ketebalannya bisa disesuaikan ya teman. Kemudian kita ambil pisang yang sudah kita kukus tadi lalu kita bentuk. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 10 pisang hijau ya teman, jadi lumayan agak banyak. Nah, ini kita tekan-tekan seperti ini, pastikan permukaannya rapi dan cantik ya. Karena ini menggunakan sari pandan asli, jadi wanginya berasa banget. Nah, kalau dijual biasanya pisang hijau seperti ini lebih mahal dari biasanya. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi seperti di awal, kita ambil bagian kulit hijaunya lalu kita masukkan pisang yang sudah kita kukus di awal lalu kita rapikan. Nah, ini kita akan lakukan sampai semua pisang hijaunya ini habis ya. Nah, pastikan rapi.
Kemudian ini kita sisihkan. Nah, ini pastikan pengukusannya udah dalam keadaan panas ya, ini siap untuk kita kukus. Nah, untuk pengukusannya sebaiknya dilapisi dengan daun pisang ya, tapi sebelumnya diolesi juga dengan minyak tipis-tipis biar nanti nggak lengket. Nah, ini kita masukkan pisang hijaunya, kemudian kita akan kukus selama 10 hingga 15 menitan. Nah, setelah 10 hingga 15 menitan dan pastinya ini pisangnya udah matang, ini kita angkat, kemudian kita biarkan dingin dulu ya. Nah, ini dia hasil pisang hijau yang kita buat. Ini kita akan sajikan dengan fla. Sebelumnya kita akan potong-potong terlebih dahulu ya. Nah, ini bubur sumsum atau flanya. Kemudian tidak lupa kita taruhi sirup pisang ambon dan kita tambahin susu kental manis di atasnya. Jika kalian tidak mempunyai sirup pisang ambon khas Makassar, kalian bisa ganti dengan sirup nata de coco. Nah, ini kita akan coba pisang hijaunya. Ini wangi seriusan, wangi pandannya berasa banget. Nah, ini aku akan coba, bismillah. Manisnya pas, pokoknya ini recommended, apalagi kalian tambahin es batu, ini pastinya segar banget. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat pisang hijau sari pandan asli khas Makassar. Semoga ini bisa dijadikan ide jualan kalian ya, dan semoga resepnya bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini ya. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.